Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, apa alasan dibalik pemilihan desainer untuk jersey tim Olimpiade dan bagaimana pula persiapan para atlet untuk siap bertanding di Paris nanti. Kita akan berbincang langsung bersama Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktohari. Selamat siang, Mas Okto. Mas Okto, selamat siang. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, Mas Okto, ini kan jersey-nya sudah dirilis ya, keren sekali. Apa sih inspirasi pemilihan dari desainer sebagai anaknya Pak Prabowo ini, Mas Didit sebagai desainernya untuk mendesain jersey ini? Ya, lucu, setiap kali disebutkan desainer Didit langsung disambung dengan anaknya Pak Prabowo. Karena memang selain anaknya Pak Prabowo, Didit itu juga seorang desainer yang sudah terkenal di dunia, salah satu desainer yang mendesain bahkan BMW dan produk lainnya itu bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Bahkan sebetulnya waktu kita melihat produk awalnya Didit itu dari tim FUMO yang dari Italia. Jadi dari situ kita lihat, wah kalau ada desainer orang Indonesia yang sudah mendunia gitu, kenapa nggak kita coba minta tolong untuk bisa kolaborasi. Ini merupakan inovasi yang kita coba lakukan antara Komite Olimpiade Indonesia dengan Komunitas Olahraga dengan para seniman, baik itu seniman desain maupun seniman yang lain yang berkolaborasi yang kita tampilkan pada saat pameran atau launching, maksud kami reveal dari jersey timnas Olimpiade Paris 2024 kemarin. Nah itu ada bendera yang merupakan karya anak bangsa juga, karya seni anak bangsa, dan termasuk jersey ini merupakan produk dari para seniman yang berkolaborasi dengan Didit. Dan Didit bukan hanya sebagai desainer, tetapi juga sebagai sponsor, yaitu Didit Hedi Purnomo Foundation itu merupakan sponsor, salah satu sponsor, official sponsor dari Komite Olimpiade Indonesia yang bukan hanya mendesain, tapi juga membiayai aktivasi dan juga produk-produk yang akan ikut nanti bersama-sama memberikan warna di Olimpiade Paris 2024. Dari desain yang diciptakan Mas Didit ini pasti ada makna di baliknya ya Mas Okto ya. Nah ini terinspirasinya dari mana Mas Okto? Kalau saya tanya Didit, itu dari bendera ya, dari lagu dan bendera gitu. Karena kita kan cita-cita yang paling utama adalah mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga mengibarkan bendera. Saya selalu katakan, saya bilang sama Didit, minimal kita harus bisa mengibarkan bendera merah putih. Karena kalau bendera merah putih berkibar itu artinya dapat perunggu atau perak. Tapi kalau Indonesia Raya berkumandang itu artinya kita dapat emas. Dan Indonesia Raya insya Allah nanti akan lebih sering berkumandang di Paris dan bendera merah putih akan semakin sering berkibar di Olimpiade Paris 2024. Amin. Oke, nah Mas Okto, selain dari desain jersey ya, ada nggak yang didesain lagi sama di merchandise official untuk Olimpiade nantinya? Sebetulnya desain itu semuanya, berarti bukan hanya jersey, tapi juga jersey, jaket, topi, tas, itu semua perangkatnya itu semuanya jadi satu line yang didesain oleh tim dari Didit gitu, dan oleh Didit sendiri dan bersama timnya itu yang semua produk-produk yang berkaitan dengan perangkat keberangkatan dari tim Olimpiade Paris 2024. Gitu. Jadi yang paling spesial itu ada baju yang khusus itu nanti dipakai untuk medal seremoni hanya untuk atlet yang mendapatkan medali. Jadi ada baju yang khusus disiapkan untuk para atlet yang mendapatkan medali karena desain bajunya katanya itu spesial untuk para medalis di Olimpiade yang telah berjuang untuk Indonesia.
Baik, jadi kalau bicara soal merchandise itu pasti semuanya sudah siap begitu ya. Pasti sama antusiasnya dengan masyarakat yang melihat bagaimana launching kemarin diselenggarakan. Mas Okto, tapi kalau tadi kan kita bicara merchandise. Nah, sekarang kalau bicara atlet Indonesia yang akan berlaga nanti di Paris, sejauh ini totalnya sudah ada berapa banyak, Mas Okto? Sejauh ini ada 29 atlet dari 12 cabang olahraga dan ada 6 wasit dari 6 cabang olahraga. Jadi kalau atletnya sendiri meningkat, kalau Olimpiade lalu itu 28 atlet dari 9 cabang olahraga, sekarang ada 29 atlet. Ulangi, maksudnya 28 atlet dari 9 cabang olahraga dan sekarang ada 29 atlet dari 12 cabang olahraga. Sedangkan wasit kalau kemarin ada 4 ya, kalau sekarang ada 6 cabang olahraga. Oke, tadi kan juga disebut ya akan ada baju khusus ya untuk yang menerima medali gitu. Nah, kira-kira target medali yang dicanangkan tahun ini di Olimpiade berapa sih, Mas Okto? Kalau target nanti akan kita sampaikan bersama-sama dengan semua stakeholder ya. Karena rencananya setelah ini kita akan rapat besar dengan semua stakeholder itu sebelum dilepaskan oleh Bapak Presiden insya Allah tanggal 10. Karena tanggal 13 para atlet sudah mulai berangkat untuk melakukan camp juga aklimatisasi ke Eropa. Juga langsung ke Prancis ataupun ke Amsterdam. Oke. Mas Okto, kalau kita lihat ya pembicaraan masyarakat di media sosial misalnya begitu ya, bulu tangkis pasti jadi andalan Indonesia, jagonya Indonesia pasti bulu tangkis. Nah sekarang muncul lagi olahraga panjat tebing juga digadang-gadangkan, mungkin atlet-atlet kita bisa bersinar begitu ya di Olimpiade Paris nanti. Kira-kira kalau menurut Mas Okto, bagaimana hitung-hitungannya? Ada potensi besar di sana? Ya, saya sebagai ketua komite Olimpiade tentunya tidak boleh pilih kasih. Semua atlet itu punya potensi karena mereka punya tiket untuk tanding di Olimpiade, sehingga semuanya punya potensi untuk mendapatkan medali baik itu perunggu, perak maupun emas. Nah, memang ada yang harapan besar itu selalu dari bulu tangkis dan sekarang dari panjat tebing, angkat besi, baik itu surfing, panahan. Karena panahan juga punya potensi. Panahan putri itu kita lihat cukup berpotensi untuk bisa mendapatkan medali. Mudah-mudahan ini akan menjadi terobosan baru. Yang pasti selalu kita katakan Olimpiade Paris 2024 akan memberikan banyak kejutan. Nah, kejutan-kejutan ini yang kita tunggu mendekati Olimpiade ini makin banyak kejutan. Kalau kejutan yang kemarin itu desainer. Oke, nah kejutan-kejutan ini semoga baik ya Mas Okto ya. Nah, sekarang termasuk nanti kejutan yang berikutnya adalah pakaian defile yang sama-sama belum kita tahu nih bentuknya seperti apa. Konsepnya juga berubah karena defile biasa itu jalan kaki, kalau ini sekarang ada di atas kapal. Jadi cukup unik nanti. Oke, semoga kejutannya juga dipersiapkan dan juga kejutannya baik untuk Indonesia ya. Karena kan tidak sedikit juga nih Mas Okto ada beberapa atlet yang baru bertanding di tahun ini. Kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus untuk para atlet-atlet ini? Para atlet memang baru bertanding di Olimpiade, di Olimpiade Paris 2024, tapi mereka untuk bisa lolos di Olimpiade, itu mereka sudah melewati fase-fase yang tidak mudah. Dan pada saat mereka bertanding di sana, itu mereka akan ketemu dengan lawan-lawannya yang mereka ketemu juga pada saat proses kualifikasi. Sehingga secara mental mereka semua sudah sangat siap, tetapi tentunya itu yang paling harus dijaga. Karena kalau fisik, teknik itu dilatih setiap hari oleh para atlet. Kalau mental itu harus dipersiapkan oleh tim CDM yang dipimpin oleh saudara Anin Bakri dari Aquatic, itu untuk memastikan para atlet dalam fase mental yang sangat siap untuk mengambil lebih banyak medali di Olimpiade Paris 2024. Jadi persiapannya dilakukan dari berbagai bidang, berbagai lini, dan kita juga update secara berkala ya Mas Okto. Kalau seputar persiapan nanti di Paris untuk akomodasi, kemudian apapun lah untuk mendukung para atlet ini sejauh ini bagaimana Mas Okto?
Dari tim Chef de Mission maupun dari tim Komite Olimpiade Indonesia sudah beberapa kali bolak-balik, dibantu juga dengan kedutaan besar Indonesia untuk Prancis, itu oleh Pak Umar dan tim. Itu juga sudah komunikasi terus, baik itu dengan NOC Prancis yang kebetulan rekan saya dari balap sepeda. Nah, ini mudah-mudahan membuat persiapannya semakin matang, dan insya Allah kita sudah masuk fase akhir yang tinggal beberapa minggu ke depan. Kita tinggal mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia melalui Metro TV. Semoga para atlet diberikan kesehatan dan kesiapan mental, kekuatan yang untuk mendapatkan medali dan juga mendapatkan emas untuk Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Tentunya doa terbaik ya dari masyarakat Indonesia dan juga seluruh rangkaian di sini. Nah, Mas Okto, kira-kira sejauh ini apakah sudah ada pemetaan nih untuk setiap cabur, negara-negara mana sih yang menjadi saingan Indonesia terberat? Oh ya, dari setiap cabang olahraga sudah ada analisanya, karena kita juga punya tim analisa yang merupakan para gabungan dari stakeholder kita. Dan itu juga melibatkan akademisi, sport science, nutrition, profil cabang-cabang olahraga, semuanya melakukan evaluasi baik itu terhadap atlet kita maupun potensi lawan kita yang terberat yang akan kita hadapi nanti di Olimpiade untuk setiap caburnya. Itu analisanya dilakukan setiap hari, dan pada saat nanti pertandingan dimulai, itu analisnya akan berjalan terus sampai hari penutupan. Baik, jadi persiapan sudah, target juga kita punya tentu yang paling baik ya kalau pada saat tampil, terus pemetaannya juga sudah. Pokoknya intinya mudah-mudahan nanti semua tim yang berlaga di Olimpiade Paris bisa benar-benar menampilkan yang paling baik untuk membanggakan tanah air kita. Terima kasih Mas Raja Sabta Oktohari, President of NOC Indonesia, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.